Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah membawa kami di sini dalam pagi lawatan Tuhan. Kau berkati kami pada pagi hari ini agar semua berjalan dengan lancar Tuhan. Apapun kegiatan kami, Engkau berkati dengan luar biasa. Kau berkati juga jalannya ibadah ini agar berjalan seturut kehendak-Mu saja. Kau berkati juga yang akan memberikan firman-Mu, Engkau pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya. Saya percaya kita semua mendapatkan berkat yang baru di pagi yang baru dalam melakukan aktivitas kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai hari kita, rutinitas kita, mari kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, hey. Mari kita tundukkan kepala kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima sepanjang hidup kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Tuhan, terutama di ibadah pagi lawatan Tuhan ini. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memberkati kami agar kami siap
untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Salam, selamat pagi kepada semua jemaat Batu Penjuru maupun jemaat simpatisan yang menyaksikan acara ini. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita punya topik yang menarik, menurut saya menarik nih. Karena apa? Topiknya itu bicara tentang anugerah di balik masalah. Ya, anugerah di balik masalah. Mungkin kita pernah mendengar istilah sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya. Ini istilah ini sering digambarkan untuk suatu masalah yang datang tuh nggak cuma satu, kadang dua, bisa tiga, ya. Dan kalau datang juga nggak cuma sendiri, kadang-kadang ngajak teman-temannya, gitu. Jadi rame-rame keroyokan masalahnya. Itu yang digambarkan melalui peribahasa tadi, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini? Masalah yang satu belum selesai, datang masalah lagi, datang lagi, dan bertumpuk-tumpuk. Seakan-akan tuh semua masalah itu tuh nggak pernah kelar-kelar. Kita menyikapinya dengan apa? Apakah kita dengan putus asa, lalu meninggalkan Tuhan? Atau mungkin kita cuek aja, masa bodoh seakan-akan nggak ada apa-apa? Atau malah sebaliknya, kita duduk diam, kita tunduk kepala, kita berdoa, dan kita mengadu kepada Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Maria dan Yusuf. Ya. Di saat Maria dan Yusuf masih bertunangan, banyak masalah yang mereka alami. Masalah pertama yang dialami oleh Maria dan Yusuf adalah sebelum mereka menikah, tiba-tiba ketahuan bahwa Maria mengandung. Berat loh itu saat itu ya. Karena apa? Hukum Yahudi itu keras. Kesalahan itu akan betul-betul dikasih ganjaran yang setimpal sesuai dengan aturan nenek moyang mereka. Maria ketahuan hamil, kalau sampai itu semua warga tahu, hukumannya bisa hukuman mati. Tertuduh selanjutnya itu yang akan dijatuhi hukuman berat adalah Yusuf. Karena gimana pun juga kan Yusuf ini tunangannya ya. Bisa dibilang tuh mereka kemana-mana bareng, ya kan? Malam mingguan bareng, ya kan? Kalau ada malam minggu saat itu, ya kan? Ke pasar malam bareng, ya kan? Atau mungkin ngebakso bareng terus. Jadi tertuduh yang utama saat itu adalah Yusuf. Tapi mereka mengambil sikap apa? Mereka diam-diam karena memang itu adalah rencana Tuhan. Mereka nggak curiga satu sama lain. Wah Maria, lu main gila ya sama siapa? Lu sama siapa gitu? Enggak. Mereka duduk tenang karena Tuhan bilang apa? Ini adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, pada saat mereka setelah mereka menikah, mereka nih harus ikut sensus. Sensusnya itu nggak kayak sekarang. Petugas datang ke rumah, kita tinggal duduk manis, sediain teh manis, ya, sediain kopi atau mungkin sediain snack. Enggak, itu mereka harus pergi jauh ke tanah kelahiran mereka, yaitu di Bethlehem. Jaraknya juga nggak tanggung-tanggung. Kalau menurut data yang saya dapat, itu jaraknya sekitar 156,4 km. Dengan kata lain, kalau kita melangkah satu langkah itu 1 meter, itu berarti ada sekitar 1.564 langkah harus kita jalani. Luar biasa, itu jauh sekali. Dan bukan cuma itu masalahnya. Masalahnya adalah saat itu tuh belum ada transportasi yang cepat. Belum ada namanya Lorena, belum ada namanya Sinar Jaya, belum ada. Apalagi busway, mikrolet, koasi nggak ada. Saat itu yang ada cuma kaki 4, keledai. Keledai itu juga jalannya nggak cepat, lambat. Karena dia bukan tipe tunggangan untuk peperangan, bukan tipe tunggangan yang cepat. Keledai itu jalannya lambat. Bisa kebayang nggak seorang wanita hamil harus menaiki keledai yang jalannya lambat, dan Yusuf sebagai suaminya harus menuntun keledai itu. Itu masalah yang berat. Tapi itu mereka jalani juga. Masalahnya ada lagi, nggak cuma sampai di situ. Begitu mereka sampai di Bethlehem dan Maria nih udah kontraksi ya, saya nggak tahu bukan berapa waktu itu soalnya nggak ada info ya, nggak dikasih tahu. Begitu udah terasa kontraksi, mereka harus cari penginapan dong, ya kan? Cari penginapan ya. Si Yusuf tuh udah riwah deh. Hotel A, hotel B, mulai dari bintang 1 sampai bintang 7, nggak ada yang kosong.
semuanya udah full booked semua. Andai kan saat itu ada Traveloka, saya yakin tuh Yusuf pasti udah persiapan ya. Dia udah booking dulu nih dari Nazaret, dia udah booking nih. Sampai di Bethlehem kan udah tinggal terima kunci doang gitu. Tapi sayangnya saat itu belum ada Traveloka, apalagi pergi.com ya. Oke, jadi itu masalah mereka alami. Sampai akhirnya mereka harus mengambil tempat yang paling hina. Kalau mungkin saudara tahu ya, kandang kambing itu baunya kayak apa? Coba saudara jangan mandi 7 hari. Nggak jauh beda deh baunya deh. Seperti itu kurang lebih ya. Nah itu, tempat itulah yang harus mereka jadikan tempat menginap dan tempat bersalin untuk Maria. Bisa kebayang nggak tuh? Orang lagi kontraksi ya kan, tiba-tiba tempat tidurnya jerami. Udah gitu sekelilingnya itu mbak-mbak kan. Orang Jawa bukan, tapi dipanggil mbak-mbak gitu, bukan. Kebayang nggak tuh? Saya kebayang tuh kalau saat itu mungkin kalau Maria lagi kontraksi, lagi sakit-sakitnya, mungkin Yusuf itu dicakar tuh. Udah bau, sakit ya kan? Pasti Yusuf jadi korban. Tapi itulah, mereka tetap menjalani itu, mereka melewati masalah itu. Tapi apa masalahnya sampai di situ? Enggak, masih ada lagi masalahnya. Setelah Tuhan Yesus ini lahir, dan Herodes mendapat kabar dari orang Majus bahwa orang yang lahir ini adalah calon raja berikutnya. Ancaman, masalah baru keluar melalui ancaman yang dikeluarkan oleh Herodes. Gak tanggung-tanggung, ini menyangkut nyawa keselamatan Tuhan Yesus sendiri. Saat itu ancaman ya atau perintah yang dikeluarkan oleh Herodes selaku raja wilayah di situ, mungkin kalau sekarang setara gubernur mungkin ya, atau di bawah gubernur sedikit lah, bupati gitu. Dia mengeluarkan namanya inbuk, instruksi Bupati Herodes, tempel, jepret. Semua anak di bawah umur 1 tahun harus dibunuh, termasuk Tuhan Yesus. Supaya apa? Herodes mau mengamankan posisinya. Dia nggak pengen tuh ada yang mengkudeta dia kemudian jadi raja wilayah, dia nggak mau. Dia pengen jadi raja seumur hidup. Itu masalahnya. Akhirnya Yusuf dan Maria memutuskan ya untuk ikut perintah Tuhan Allah ngungsi ke Mesir. Di Mesir itu ada masalah juga nggak? Masalah lagi. Biaya hidup mereka dari mana? Ya kan? Adaptasi mereka bagaimana? Sulit karena itu bukan tanah mereka, bukan kampung mereka. Tapi mereka harus mengungsi ke situ. Itu juga masalah. Dari runtutan, sekian banyak masalah itu yang mereka alami. Di Alkitab tidak dicatat sedikit pun Maria mengeluh, Yusuf mengeluh. Tidak ada di Alkitab. Dari berbagai versi manapun, dari Alkitab King James Version, itu nggak ada diceritakan tentang saat Maria bersalin dia mengeluh, saat Maria melahirkan dia mengeluh, saat Maria disuruh Tuhan untuk mengungsi ke Mesir, melarikan diri dari instruksi Herodes, itu nggak ada ceritanya tuh, nggak ada diceritakan di situ bahwa mereka mengeluh, mereka mengumpat, mereka ngata-ngatain Tuhan, atau mungkin mereka komplain, Tuhan masa Tuhan kasih saya kepercayaan terus Tuhan kasih saya masalah? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Sikap yang mereka ambil saat itu adalah mereka tetap taat sama apa yang Tuhan katakan. Tidak ada keluhan, tidak ada komplain, bahkan sama sekali nggak ada namanya tuh meragukan Tuhan. Benar gak sih ini Tuhan? Ini rencana Tuhan. Kok Tuhan suruh kami begini? Tapi Tuhan kasih hambatannya banyak, gak tanggung-tanggung loh. Sampai nyawa anak kami pun, nyawa yang katanya nantinya akan jadi raja, juru selamat ini pun terancam gitu. Sedikit pun mereka gak komplain. Sikap itulah yang harus kita teladani. Masalah kita boleh banyak, semua orang punya masalah. Orang mati pun punya masalah. Mungkin dia punya hutang saat dia masih hidup, ya kan? Warisannya mungkin banyak, jadi anak-anaknya berebut, itu masalah gitu. Sampai kita betul-betul mati, sampai kita betul-betul dikubur, baru di situ berhenti, tidak ada lagi masalah. Jadi, Anda mau ngambil sikap yang mana? Mau komplain sama Tuhan? Mau marah sama Tuhan? Mau mengurung diri di kamar, terus menghindari pergaulan, persekutuan? Atau Anda mau ambil sikap masuk kamar, lipat tangan, berlutut, dan memohon sama Tuhan, berdoa sama Tuhan? Sikap mana yang mau Anda ambil? Kalau Anda menentukan sikap untuk masuk ke kamar,
Anda melipat tangan, bersujud, dan berdoa sama Tuhan, percaya, anugerah demi anugerah akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan Anda. Bukan cuma dalam kehidupan Anda, kehidupan anak, kehidupan cucu, gak menutup kemungkinan sampai keturunannya selanjutnya. Karena Tuhan gak pernah cuma memberkati satu keturunan, berkat itu akan terus diturunkan. Ada satu kisah menarik dari seorang Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus 12 ayat 9. Oke. Saya akan baca untuk saudara. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Seorang sekali Paulus pun punya masalah. Dia dipenjara, kemudian setelah dipenjara dia disuruh dibawa untuk diadili di Roma karena dia adalah warga negara Roma. Pada saat berlayar kapalnya pun kandas, karam, terdampar mereka di sebuah pulau. Begitu udah di sebuah pulau terdampar, dipatok ular lagi, ya kan? Ularnya nggak tanggung-tanggung, ular berbisa. Sampai temannya Paulus yang satu kapal itu, sampai berpikir gini, gile nih orang parah banget, mungkin kejahatannya udah super duper kali ya, sampai ular aja matok dia gitu loh. Tapi begitu teman satu kapal Paulus ini melihat bahwa setelah dipatok ular berbisa itu Paulus nggak mati, dia baru menyadari bahwa ternyata ini bukan orang jahat, ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita bukan seperti Paulus, kita tidak sehebat Paulus. Jadi kalau kita dapat masalah, kita nggak boleh mengeluh. Orang sehebat Paulus pun Tuhan izinkan untuk jatuh dalam masalah. Jadi kita ikuti teladan Paulus, tetap bertekun. Ada satu penyakit yang Tuhan izinkan ada dalam tubuh Paulus, dan itulah yang disebut duri dalam daging. Makanya Tuhan keluarkan ayat ini. Tadinya Paulus minta Tuhan, saya melayani Tuhan loh, masa penyakit saya aja nggak bisa diambil, penyakit saya nggak bisa disembuhkan. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan mau supaya duri dalam daging Paulus ini itu menjadi pengingat, supaya Paulus betul-betul ingat bahwa dia tetaplah harus bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mungkin sekarang punya masalah, entah itu sakit penyakit, udah mungkin 5 tahun atau mungkin 10 tahun gak sembuh-sembuh, ya ingat aja, Paulus aja Tuhan izinkan untuk punya penyakit seumur hidupnya dia. Tapi dia tetap bersyukur, dia tetap melayani Tuhan. Jadi kalau mungkin saudara 5 tahun gak sembuh sakitnya, jangan langsung bilang, Tuhan, saya mau berhenti melayani. Tuhan, cukup deh, saya udah capek, saya mau istirahat aja, saya mau fokus berobat. Enggak, dalam kondisi sakit pun kita harus tetap melayani Tuhan. Ya, harus tetap melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Oke, kita tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang boleh kami terima melalui kisah Maria dan Yusuf, juga dari kisah Paulus, bahwa masalah boleh datang untuk kami dalam hidup kami maupun keluarga kami. Sebesar apapun masalahnya, sebanyak apapun masalahnya, kami ingin tetap bergantung kepada Tuhan, kami ingin tetap melayani Tuhan. Kami tidak ingin masalah kami membuat kami jauh daripada Tuhan, tetapi kami ingin membuat masalah itu menjadikan kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya sepenuhnya bahwa tidak ada satu masalah pun yang Tuhan izinkan tanpa ada anugerah yang Tuhan sediakan di balik semua itu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hidup kami sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang hidup keturunan kami. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada, berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Dan akhirnya, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
Dan biarlah sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang hidup saudara, Tuhan memberkati saudara dengan berkat berlimpah, dengan kesehatan, dengan kedamaian, dengan sukacita. Dan biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Dalam nama Yesus. Amin.